Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 6 SD Syukriah? Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam pembelajaran online, khususnya dalam pembelajaran TIK atau komputer di kelas 6 SD Syukriah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ustadz adalah Habib Afwanuddin Nata. Biasa kalau di sekolah dipanggil dengan Ustadz Habib. Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Mungkin sebagian teman-teman sudah mengenal nih PowerPoint, atau mungkin sudah mencoba belajar PowerPoint. Yang lalu di kelas 4 kita sudah belajar Microsoft Word. Kemudian di kelas 5 kita sudah belajar Microsoft Excel. Nah, sekarang di kelas 6 ini kita akan belajar Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Ya, langsung saja kita akan belajar bersama. Disimak baik-baik, dicermati. Yang memiliki komputer atau laptop bisa nanti langsung dipraktikkan. Nah, bagi yang belum memiliki, insya Allah setelah pandemi selesai ini kembali ke kelas, kita akan praktikkan di lab. Jadi disimak baik-baik, dicatat supaya tidak lupa. Baik, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya belajar kita lebih lancar dan dimudahkan olehnya. Kita mulakan pembelajaran kita ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak khususnya kelas 6 SD Syukriah. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal PowerPoint 2010. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai PowerPoint di rumah ataupun sudah mencobanya. Nah, bagi yang belum, kita akan belajar bersama. Apa sih PowerPoint itu? PowerPoint adalah suatu software atau program yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Di zaman teknologi saat ini, penggunaan slide atau PowerPoint sangat diperlukan. Kenapa? Karena akan membuat presentasi kita jauh lebih menarik ketimbang dengan adanya teknologi atau teknik secara konvensional, yaitu menyampaikan informasi melalui papan atau selembaran kertas. Nah, dengan menggunakan slide ini jauh lebih efektif. Kenapa? Karena akan terlihat menarik oleh audiens. Di situ ada teks, ada gambar, dan sebagainya. Bisa juga menampilkan animasi sehingga membuat para audiens atau pendengarnya menjadi tertarik untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Nah, ini penggunaan PowerPoint. Oke, lanjut. Apa sih kelebihan dari PowerPoint ini? PowerPoint itu memiliki tampilan slide per slide untuk mempermudah presentasi. Jadi nanti kita akan membuat slide. Nah, setiap slide-nya ini ada informasi yang akan kita sampaikan. Jadi mempermudah kita dalam menampilkan sebuah informasi dengan slide per slide. Kemudian dapat memasukkan teks dan gambar. Nah, ini kembali lagi tadi. Jadi kenapa PowerPoint digunakan? Untuk menampilkan informasi kepada halayak ramai, bukan hanya dalam berupa teks, tapi juga bisa memasukkan gambar. Kemudian bisa juga memasukkan animasi dan file video dan audio. Bukan hanya teks dan gambar, PowerPoint juga dapat memasukkan animasi, video dan audio, sehingga jauh lebih menarik daripada menampilkan materi menggunakan konvensional. Kemudian bisa menginfor nilai dari Word dan Excel. Bisa.
Kemudian bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antara slide. Ini disebut dengan transisi. Jadi kita akan belajar. Kemudian memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah. Dalam program PowerPoint ini sudah disediakan berbagai macam desain tampilan. Namun kita juga bisa mengcustom tampilan tersebut dengan gambar yang kita inginkan. Kemudian memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan, terutama yang bersifat open source yang tersedia luas di internet. Rupanya PowerPoint juga didukung untuk program open source, artinya banyak orang yang mengembangkan aplikasi ini yang diupload di internet kemudian digunakan oleh mereka untuk sebuah template dalam penggunaan presentasi. Oke, lanjut. Perkembangan Microsoft PowerPoint. Nah, dalam perkembangannya untuk penggunaan sistem operasi Windows adalah mulai dari PowerPoint 97, kemudian naik 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 dan 2016. Bahkan sekarang mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari 2016. Itu Microsoft 365. Nah, ini kita sudah ketinggalan sebenarnya. Namun nggak apa-apa. Kita menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 karena dalam feature 2010 juga tidak jauh beda dengan Microsoft yang di atasnya. Kenapa Bapak atau kita belajar di 2010? Karena Microsoft 2010 ini support dengan komputer yang kita miliki. Semakin tinggi Microsoft PowerPoint, maka semakin besar juga spek yang digunakan di laptop atau komputer. Kalau laptop yang kita gunakan tidak memenuhi kriteria dalam instalisasi PowerPoint 2013 ke atas, maka hasilnya menjadi loading atau bahasanya mah lemot lah. Nah, ini akan mengganggu kita sebagai pengguna PowerPoint. Maka gunakanlah PowerPoint sesuai dengan spek yang kita miliki, sehingga nanti dalam penggunaan presentasi tidak mengganggu kita. Jadi disinilah akhirnya Ustadz menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 supaya nanti semuanya bisa digunakan. Oke, lanjut. Menu-menu. Ada berbagai macam menu dalam PowerPoint, bisa kita lihat bersama ya. Nah, ini. Di sini pertama adalah menu home. Ini adalah menu home. Home ini terdapat berbagai macam perintah untuk mengedit, kemudian ada perintah untuk layout, ya, di sini layout. Kemudian ada new slide kalau kita ingin membuat slide baru. Pengaturan dan teks dan paragraf sampai pencarian teks tertentu ada di menu home ini. Di sini. Jadi kalau kita ingin mengatur teks dan sebagainya ada di menu home. Yang seperti ini sudah kalian pelajari saat belajar di Word, Microsoft Word. Ini dalam tampilan PowerPoint di menu home. Kemudian yang kedua adalah menu insert. Di insert ini kita bisa memasukkan gambar yang ada di komputer kita ataupun gambar yang ada di internet. Kemudian kita bisa mengambil screenshot, ya. Nah, lalu di sini kita juga bisa masukkan word art, text box dan sebagainya. Kalau tampilan ini berbeda ya dengan tampilan yang ada di lab komputer. Lab komputer itu menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Tapi yang Ustadz punya ini, nah, bisa kita lihat. Nah, ini Ustadz menggunakan Microsoft Office Professional Plus 2013. Tidak masalah ya. Nanti insya Allah sama seperti yang ada di lab. Kemudian menu desain. Nah, desain ini, nah ini yang saya bilang di PowerPoint itu menyediakan desain-desain tampilan. Kalau di PowerPoint 2013 ini memang sedikit yang disediakan.
namun di Microsoft 2010 itu lebih banyak. Tampilan ini bisa kita gunakan yang di sini. Kalau kita klik ini tuh arahkan, dia akan berubah kan. Nah ini berubah lagi. Nah ini banyak tampilan desain. Oke. Kemudian ada menu transisi. Nah transisi ini ada di menu ini. Digunakan untuk apa? Untuk perpindahan antara slide satu dengan slide lainnya. Oke, baik, ini adalah menu transisi yang terdapat pada komputer. Kita bisa klik slide-nya. Di sini ada slide 8, lalu kita bisa mengganti transisinya. Ini ada banyak macam transisi ya yang sudah disediakan di PowerPoint. Di Microsoft PowerPoint 2010 juga ada berbagai macam transisi. Kemudian ada menu apa lagi? Ada menu animasi. Nah ini di menu animasi ini kita akan bisa menggunakan berbagai macam animasi yang ada untuk tampilan slide kita. Kemudian ada menu slide show. Nah, slide show adalah menampilkan, dishow-kan. Jadi kalau kita lihat di sini slide show, nah seperti ini. Ini artinya slide show, ditampilkan ke tampilan secara utuh. Kemudian menu review. Nah, di menu review ini kita bisa lihat di sini ada spelling ya, spelling grammar. Nah, kemudian ada pemberian komentar di sini. Kita bisa memberikan komentar di slide. Di menu review ini terdapat berbagai macam perintah untuk pengecekan tata bahasa, pemberian komentar serta proteksi dokumen. Ini adalah menu review. Kemudian masuk ke menu view. Terdapat berbagai macam perintah untuk melihat dokumen slide dalam berbagai jenis presentasi. Bisa kita lihat di view. Nah nih, saat ini kita berada di normal. Bagaimana kalau outlet view? View seperti ini. Kalau slide sorter seperti ini. Notes page seperti ini. Nanti kalian coba-coba masing-masing ya di komputernya. Kita kembali lagi ke normal. Oke. Selanjutnya, praktik. Nah, kita akan praktik langsung. Kita akan buat slide untuk biodata diri minimal 5 slide dan berikan desain serta transisi pada setiap slide-nya. Oke, kita akan buat baru. Di sini Ustadz close saja. Oke, baik, kita akan praktik menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat slide biodata diri. Yang pertama adalah kita akan jalankan Microsoft PowerPoint-nya dulu. Nah, di sini ada saat menggunakan PowerPoint 2013. Kalau misalkan PowerPoint-nya tidak ada di icon seperti ini di desktop, bisa kalian lihat di Start. Tekan PowerPoint. Nah, ini ada PowerPoint 2013 yang Ustadz miliki. Tidak masalah ya. Bagi teman-teman yang memiliki komputer atau laptop bisa langsung dipraktikkan. Bagi yang belum memiliki bisa disimak dulu video ini, nanti dicatat baik-baik. Insya Allah setelah pandemi selesai kita akan praktikkan di lab komputer. Oke, langsung masuk ke PowerPoint 2013 atau 2010 yang kalian miliki. Selanjutnya ini kalau ada notifikasi seperti ini di close saja. Saat bikin yang blank dulu, blank dokumen, klik 2 kali. Kita akan buat baru. Misalkan contohnya adalah judulnya biodata diri. Biodata diri. Di sini kita buat misalkan latihan 1 TIK kelas 6. Nah, misalkan ya. Kalian buat di rumah latihan ini, tidak perlu harus dikumpulkan. Ini hanya latihan di rumah saja sebagai latihan diri kita supaya lebih memahami tentang PowerPoint. Bagi yang belum memiliki komputer atau laptop bisa disimak dulu baik-baik video ini. Kalau sudah selesai, kita akan buat new slide. Nah,
bagaimana cara membuat slide ke bawahnya nih? Nah, ada dua cara. Yang pertama, masuk ke menu home ya, jika sudah membuat ini tulisan ini sudah ya, menu home lalu new slide, klik sekali. Nah, ada kan muncul di sini ada tambahan. Ini cara pertama. Cara kedua bagaimana? Nah, cara kedua adalah misalkan ini klik slide kedua, pusat mau hapus, dalam select nih slide keduanya, klik kanan lalu delete slide. Nah, cara kedua menambahkan slide adalah klik slide pertama, kita mau menambahkan slide di bawahnya. Setelah klik seperti ini ke select lalu tekan enter sekali. Nah, jadi ada dua cara ya, yaitu cara pertama dengan menekan tombol new slide pada menu home, yang kedua adalah dengan cara menekan tombol enter setelah kita klik slide yang ada pada panel sebelah kiri ini. Misalkan kita menambahkan di bawah slide 1, klik slide satunya lalu enter, akan muncul new slide. Kalau mau di bawah slide kedua, maka klik slide keduanya lalu tekan enter, nanti muncul lagi di bawahnya. Oke, kita masuk ke slide kedua, kita klik titelnya, judulnya, misalkan judulnya adalah nama lengkap, kita isi misalkan nama kalian masing-masing. Ini Ustaz tulis nama Ustaz Dinata. Jika sudah, klik sembarang, ini klik, nah klik sembarang aja untuk menghilangkan select kotaknya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi slide ketiga. Tadi latihannya kita minimal 5 slide ya. Nah, yang ketiga misalkan nama lengkap sudah, tepat tanggal lahir, tempat tanggal lahir, atau boleh nggak disingkat TTL, boleh. Isinya boleh kalian isi masing-masing, Tangerang, Oktober 2020. Oke, sudah. Tambahkan lagi misalkan apa, nah, jenis kelamin atau apa nih, hobi lah, hobi. Nah, misalkan hobinya bermain sepak bola. Oke, sip, sudah. Klik lagi, enter. Nah, selanjutnya misalkan apa, alamat, tulis Hikmah blok D, blok C saja, blok C RT 003 RW 09. Nah, seperti ini contohnya aja. Kita bisa lebih dari 5 ya. Terakhir apa misalkan, nomor telepon, boleh. Nomor telepon 0882 131 90401. Ini nomor Ustadz ya. Ada WA nya juga. Nanti kalau teman-teman agak sulit belajar masalah ini, mau bertanya silakan, nggak apa-apa, di WA aja. Ini nomor telepon sudah. Terakhir, nah kita penutup. Di sini kita tulis terima kasih, boleh. Terima kasih. Ini nggak usah diisi pun nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, kita sudah membuat berapa slide nih? 7. Oh, nggak apa-apa ya, lebih dari 5. Kita akan desain. Caranya adalah kita masuk ke menu desain, klik desain, lalu kita pilih desain mana yang kita inginkan. Nah, kalau di Microsoft Start dikit nih, nggak apa-apa ya, saya klik yang ini, klik. Nah, otomatis akan mengisi semuanya. Seperti ini. Coba sekarang kita akan slide show. Nah, pilih slide show, lalu from beginning. From beginning artinya akan ditampilkan mulai dari nomor 1. Kalau from current slide, kita hanya menampilkan slide yang kita inginkan saja. Contoh misalkan pusat klik slide ketiga, pilih ini, maka yang tampilkan slide 3 aja. Tapi kalau pilih from beginning, walaupun kita posisinya ada di slide lain, dia akan menampilkan mulai dari slide pertama. Misalkan slide show,
from beginning, klik. Nah, ini. Bagaimana menggeser ke bawahnya atau ke selanjutnya? Bisa menggunakan tanda panah kanan yang ada pada keyboard. Tanggal lahir, hobi, alamat, nomor telepon. Terima kasih. Sekarang lagi habis. Oke. Ini belum ada transisinya. Tadi kan latihannya desainnya sudah, kemudian transisinya. Nah, transisi untuk apa? Yaitu ada namanya animasi perpindahan dari slide satu ke slide yang lain. Kita pilih transisi di sini. Nah, coba kita misalkan Ustadz pilih slide pertama, lalu Ustadz menu transisi. Kalau kamu merasa kecepatan bisa diulangi aja ya videonya. Kamu preview aja. Ustadz pilih transisi, ulangi lagi ya. Pilih slide pertama misalkan, lalu transisi. Di sini Ustadz pilih banyak ya, kamu boleh apa aja. Misalkan pilihnya yang blinks. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya dia ada slide seperti ini. Kemudian yang kedua, kita pilih yang lain. Misalkan Ustadz pilih yang model Kubda. Nah, wih bagus. Ketiga, boleh terserah ya, teman-teman boleh pilih apa aja terserah, nggak harus sama dengan Ustadz, boleh apa saja. Nah, misalnya Airplane. Wih, kalau di Microsoft 2013 ini dia transisinya jauh lebih menarik, tapi nggak apa-apa, sama aja di 2010 juga ada. Namun kita yang penting konsepnya kita sama, tahu caranya membuatnya. Misalkan yang ini pilih lagi sampai selesai ya, setelah apa aja split misalkan set asal. Yang keenam saya pilih yang ini nih, origami. Kupu-kupu kupu-kupu burung. Terakhir saya pilih yang apa, ini. Nah, oke. Sekarang sudah kita berikan transisi tuh. Buktinya sudah memberikan transisi adalah tandanya ini nih, ada tanda bintang seperti ini di bawah, di samping kiri slide-nya, di bawah angka tuh ada tanda bintang seperti ini, artinya sudah diberikan transisinya. Sekarang kita lihat ya, bisa kalian tekan di keyboard F5, nah itu langsung slideshow beginning, atau kalian pilih situ tadi ini nggak apa-apa, slideshow lalu from beginning, atau tekan F5 itu juga nggak masalah, sama juga from beginning. Wow, ini tampilannya. Kemudian kalau mau selanjutnya boleh tekan tanda panah kanan ya. Wih, ini kita belum ngasih animasi pada tulisan nih, belum masukkan gambar, belum memasukkan suara dan sebagainya. Ini baru pengenalan pertama. Ini tempat tanggal lahir. Nah, ini hobi, alamat. Ini lucu ya. Kemudian terakhir, nah ini. Terima kasih. Oke, kalau sudah kita bisa simpan ya. Cara menyimpannya sama seperti Microsoft Word maupun Excel, yaitu berada di menu file lalu save ya, atau save as sama aja nggak apa-apa. Save, kita arahkan di browser ya, data D. Kalian boleh menyimpannya di data D kalian masing-masing atau data C kalian, terserah. Yang penting jangan sampai hilang, supaya nanti kita bisa belajar lagi. Nah, di sini saya bikin folder namanya PH1, pertemuan harian pertama. Di sini saya kasih biodata diri, latihan 1 biodata diri. Nah, oke, kalau sudah ini pun nggak apa-apa, kamu hapus saja PPTX. Nah, udah dia otomatis akan ngisi nanti. Latihan 1 biodata diri namanya, kemudian save. Cirinya sudah di save adalah ada nama di sini nih, latihan 1 biodata diri. Nah, ini namanya sudah di save. Sudah, kita close. Oke, baik. Itu saja praktik kita hari ini.
materi kita tadi sudah, yaitu mengenal PowerPoint, kemudian sudah mengenal tentang menu-menu home, insert, dan sebagainya. Kita sudah praktik juga cara buat new slide baru dan juga membuat desain dan transisi. Nah, bagi teman-teman yang memiliki komputer atau laptop, bisa dipraktikkan di rumah ya. Lihat videonya, kalau misalkan ketinggalan atau kecepatan diulangi lagi pelan-pelan ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki komputer atau laptop, bisa disimak, dicatat baik-baik materi hari ini. Insya Allah setelah pandemi selesai, kita akan praktikkan di lab komputer. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT supaya pandemi saat ini selesai dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah dalam pembelajaran komputer. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.